sebelum memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas silakan maju untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Vita punya video buat kalian. Nah, siapa yang mau membantu Bu Vita untuk maju ke depan kelas menyanyikan lagu wajib maju tak gentar? Iya, iya Mbak Ayu. Lagu kedua kita menyanyikan lagu dari daerah Jawa, khususnya Kabupaten Sidoarjo. Siapa yang mau memimpin? Mbak Sita. Ya boleh, Mbak Sita maju ke depan.
Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Vita ada video tentang kegiatan sehari-hari. Coba kalian lihat dulu ya. Ada berangkat dulu ya, hati-hati di jalan ya. Udah, ayo kita berangkat Pak. Tapi pakai helmnya dulu Pak, biar aman. Dadah mama, dadah adek. Kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di mana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhenti nggak, Pak? Kalau mau nyebrang di sini saja. Ada rambu penyeberangannya. Dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nah, dari video tadi, apa saja aturan yang bisa kalian lihat Itu Bu, tidak boleh berhenti. di melewati garis penyeberangan. Terus sebelum berangkat sekolah tadi adanya apa ya? Pakai helm. Terus berpamitan dengan ketika menyeberang harus terus jika ketemu bu guru mengucap yang kalian sebutkan tadi itu adalah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita belajar tentang norma yang ada di masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan mengerti tentang pengertian norma, dan yang tujuan pembelajaran yang kedua kita dapat menyebutkan apa saja norma yang ada di masyarakat, contoh penerapannya, dan sanksi ketika kita melanggar norma tersebut. Nah, ini adalah pengertian dari norma. Norma adalah kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi norma itu lebih ke peraturan tapi tidak tertulis, kecuali untuk norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang tertulis dan sanksinya juga tegas. Macam-macam norma, ada norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma kesusilaan, norma yang berasal dari hati manusia. Jadi kita harus bisa membandingkan mana yang sifat baik dan mana sifat buruk. Sanksinya jika kita melanggar, kita akan merasa bersalah. Terus kita akan merasa seperti ada tekanan batin, gelisah, malu, takut, dan menyesal. Terus contoh norma kesusilaan adalah kita harus selalu berkata jujur, menolong teman ketika kesulitan, dan harus mengerjakan ulangan tanpa mencontek. Norma kesopanan, norma yang bersumber pada kebiasaan dan tata hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang dianggap baik. Biasanya norma kesopanan berhubungan dengan adat istiadat suatu daerah. Sanksi atau hukumannya ketika kalian melanggar akan mendapat teguran atau ejekan dari orang lain.
yang membuat pelaku menjadi malu, mendapat cemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. Nah, ini salah satu contoh norma kesopanan yang ada di daerah Sidoarjo. Yang pertama, ada mengikuti tradisi nyadran untuk menghormati leluhur dan mempererat keanggotaan masyarakat. Yang kedua, yang ada di Sidoarjo tradisinya yaitu mengikuti adat pelelangan lele dengan tidak memaksakan kehendak penjual dan pembeli. Yang ketiga, mengikuti kegiatan gotong royong untuk mempererat persatuan dan kebersamaan dengan warga sekitar. Norma agama, norma yang mengatur hubungan manusia dan Tuhannya. Terus jika kita melanggar, kita biasanya mendapat dosa dan kita akan disiksa di dunia dan di akhirat ketika meninggal. Lalu contohnya adalah melakukan kewajiban beribadah sesuai agama masing-masing, saling menghormati dan tidak menyakiti, toleransi antar umat beragama. Nah, sekarang masuk norma hukum. Norma yang berisi perbuatan yang boleh dilakukan oleh setiap warga negara. Nah, ketika kita melanggar norma hukum, tegurannya adalah dari petugas kepolisian, bisa denda, bahkan bisa sampai di penjara. Contoh norma hukum, menaati aturan lalu lintas, tidak mencuri, dan wajib membayar pajak. Nah, dari penjelasan Bu Vita tadi, siapa yang mau maju ke depan menjelaskan satu contoh norma saja di masyarakat? Dela. Dela maju ke depan. Salah satu contoh norma yang ada di masyarakat adalah norma kesopanan. Seperti di budaya kita, kalau kita anak-anak ketemu sama orang yang lebih tua, kita harus bersikap sopan dengan menundukkan badan. Itu tadi contoh dari norma kesopanan. Ya, siapa lagi? Satu orang lagi. Siapa yang mau maju? Mbak Janur. Ya, Mbak April dulu. Nanti pertanyaan kedua Mbak Cana. Nah, coba mau memberikan contoh apa? Hukum kalau mencuri itu bisa masuk penjara. Ya, boleh duduk. Nah, dari penjelasan tadi yang sudah Ibu baca, Ibu sekarang membentuk kalian menjadi 4 kelompok sesuai norma itu tadi. Kalian nanti menuliskan pengertian, lalu pelanggaran apa ketika melanggar, apa akibat jika kalian melanggar norma tersebut, dan yang ketiga, kalian berdiskusi tentang contoh penerapan biasanya di masyarakat. Sekarang kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2 di sini kelompok 3, dan di sini kelompok 4. Nah, untuk kelompok 1 Mbak Dela sama Mbak Sita. Kelompok 2 Mbak Ayu dan Mbak Selly. Kelompok 3 Mbak Bungsu dan Mbak Aulia. Kelompok 4 ada Mbak Jana, Mbak Deni, dan Mbak April. Sekarang kalian bisa berpindah sesuai tempat duduknya masing-masing untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, Bu. Ya. Nah, kalian sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing, bisa jadi sudah sesuai. Nah, untuk kelompok 1 menuliskan norma, berdiskusi tentang norma kesusilaan. Untuk kelompok 2 berdiskusi tentang norma kesopanan. Untuk kelompok 3 berdiskusi tentang norma agama. Untuk kelompok 4 berdiskusi tentang norma hukum. Jadi silakan kalian berdiskusi apa pengertiannya, apa akibat jika kalian melanggar, dan menulis contoh penerapannya. Contoh. norma kesusilaan masyarakat, berkata jujur juga bisa. Benar kan? Jangan disumpah terus berarti jika tertentu orang yang lebih dewasa ketika berjalan di depan menundukkan kepala. Contoh dari beribadah pada waktu Oleh orang sekitar. contohnya mencuri, Tidak mencuri. 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 Kita
tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Sudah selesai kalian diskusinya? Sudah. Kalau sudah, Bu Vita akan memberikan kalian permainan. Jadi permainannya satu orang tetap di tempatnya, satu orang nanti berkeliling mencari informasi yang ada di kelompok lainnya. Jadi misal dari kelompoknya Mbak Dela datang ke kelompoknya Mbak Ayu, dan nanti misal yang menjaga tempat Mbak Ayu. Jadi Mbak Dela datang ke Mbak Ayu. Tadi informasi apa yang kamu tuliskan? Misal Mbak Ayu ngomong, di kelompokku tadi mengerjakan norma agama. Berarti norma agama, kalian tuliskan informasinya. Norma agama adalah ini, pengertiannya, terus contoh kasusnya, akibatnya jika kalian melanggar apa. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalian bisa berkeliling untuk mencari informasi dari kelompok lain. Di kelompokku membahas tentang norma kesusilaan. Terus di norma kesusilaan itu contohnya kata jujur, terus menolong, kemana Tentang norma agama. Agama itu norma yang dibatasi oleh aturan-aturan agama. Contohnya itu seperti sholat tepat waktu, terus beribadah sesuai Iya baca apa? norma hukum. Apa itu Gambar, Pak. norma Ada hukum gambar. itu namanya sifatnya mengikat dan memaksa. Iya. Terus contohnya apa? Melanggar lalu lintas tadi. Mencari informasinya? Sudah. Nah, sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya, Bu. Sudah, sebelum Bu Vita melanjutkan, mari kita tepuk semangat dulu biar jadi lebih semangat. Ayo tepuk semangat. Nah, sudah semangat semuanya? Nah, sekarang Bu Vita akan kasih LKPD. Jadi LKPD-nya ini nanti Bu Vita ajak, biasanya yang dapat yang pertama tadi bisa dapat norma hukum, bisa aja dapat norma kesusilaan. Karena kan tadi kalian sudah berkeliling mencari informasi, jadi kalian bisa menuliskan apa hasil kalian mencari informasi tadi. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakan dan berdiskusi lagi bersama kelompoknya ya. Silakan berdiskusi. Upin, Ibin. Enggak bukan ini. Norma yang berasal dari hati orang. Iya, benar. Kalau sanksinya berarti apa sanksinya? Kalau kalian bohong, biasanya rasanya gimana? Merasa bersalah. Rasa bersalah. Nah, betul. Nah, sudah selesai menuliskannya? Sudah. Tadi siapa yang mendapatkan norma kesopanan? Boleh presentasi maju ke depan. Kenalkan, aku Lisa, aku Jenny, aku Rose, kami dari Blackpink. Ya, dari norma kesopanan. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu norma kesopanan adalah norma yang bersumber pada kebiasaan dan tata hidup masyarakat dan kehidupan sehari-hari yang dianggap baik. Selanjutnya,
sanksi atau hukuman dari norma kesopanan, yaitu mendapatkan teguran atau ejekan dari orang yang membuat pelaku menjadi malu. Contoh dari norma kesopanan, yang pertama mengikuti tradisi nyadran untuk menghormati leluhur dan mempererat keanggotaan masyarakat. Yang kedua, mengikuti kegiatan gotong royong untuk mempererat persatuan dan kebersamaan dengan warga sekitar. Yang ketiga, mengikuti adat pelelangan lele dengan tidak memaksakan kehendak penjual dan pembeli. Oke, beri tepuk tangan untuk yang silakan bisa duduk kembali. Siapa yang mau presentasi lagi? Kelompoknya Mbak Bungsu. Ya, kelompoknya Mbak Bungsu dan Mbak Aul maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Madu, saya Tawon. Di sini dari kaum. Teman-teman, kami dari kelompok 3, saya Caca. Aku Cici. Dan kami akan mempresentasikan. Sudah lanjut kelompok yang terakhir, silakan presentasi. Kami dari kelompok Bikini Bottom. Nah, sudah selesai kita berpresentasi tadi tentang pengertian norma. Sekarang kembali ke tempat duduknya menjadi satu. Nah, coba pembelajaran hari ini yang kalian dapatkan apa saja? Macam-macam Terus di dalam norma ada apa aja tadi? Ada contoh penerapan dan ada pengertian. Nah, pengertian norma sendiri tadi apa? Siapa yang mau? Aturan yang tidak tertulis. Nah, sebelum pembelajaran Ibu tutup, bagaimana perasaan hari ini setelah mempelajari norma di masyarakat? Senang kan? Besok jangan lupa untuk selalu menaati aturan dan norma yang ada di masyarakat, khususnya di rumah atau di sekitar kalian ya. Iya, Bu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Bersiap. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Oke, Mbak April boleh kembali duduk. Sekian pembelajaran hari ini. Bu Vita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.